What is everyone, Augustina here and welcome back to Augustina Channels here. Dan once again, teman-teman semuanya, thank you so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, yang sudah menonton dan mengklik video ini dan mensubscribe juga, dan subscribe channelku ini. Thank you so much. Dan hari ini aku akan membuat sebuah tutorial tentunya untuk teman-teman semuanya. Bagaimana caranya gua akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi CRUD sederhana gitu kan, CRUD sederhana menggunakan Laravel 11 dan juga menggunakan filament gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu ya, jadi disclaimer dulu. Jadi di sini tuh aku nganggap kalian sudah mengerti yang namanya belajar basic tentang web development, terus belajar tentang bagaimana caranya mendevelop sebuah aplikasi menggunakan ARD. Aku anggap kalian sudah paham yang namanya struktur data dan algoritma dan penerapannya di bahasa pemrograman. Dan juga kalian dan basic tentang komputer apa segala macam kalian sudah mengerti gitu. Aku anggap kalian sudah mengerti. Oke, jadi kita akan hari ini kita akan menginstal sebuah aplikasi Laravel dulu. Apa itu Laravel dan apa itu filament gitu guys. Oke, Laravel dan filament php.com. Oke. Jadi internetku ini agak lelet ya by the way. So jadi Laravel Framework ini merupakan salah satu framework PHP framework yang sangat trending banget, yang sering banget dipakai banyak orang juga, dan sering banget dapat updatean terbaru gitulah istilahnya, dan sering banget kalau misalnya kalian cari tutorial di YouTube, kalau misalnya kalian belajar tentang Laravel, pasti kalian dapat lah tutorialnya gitu. Dan dan sebagian juga website yang sering banget website yang kalian sering pakai itu biasanya hostingnya tuh pakai yang namanya pakai PHP guys, dan banyak banget masih website yang menggunakan PHP dan juga masih menggunakan WordPress juga untuk membuat sebuah landing page, dan juga sering banget Laravel ini digunakan untuk implementasi aplikasi kayak aplikasi real world lah gitu, yang biasanya sering banget kalian lihat gitu. So jadi yang di sini adalah salah satu dan PHP dan Laravel ini juga merupakan salah satu pelopor juga untuk programming itu harusnya menyenangkan dan sederhana gitu. Ya kurang lebih seperti itulah untuk slogannya lah gitu kan. Oke, terus kita juga di sini ada filament, yang dimana filament ini juga merupakan salah satu bukan framework sih, maksudnya kayak package juga untuk mendevelop sebuah aplikasi juga berbasis CRUD gitu. Dan hari ini kita akan menggunakan stack, di mana stacknya ini adalah filament. Filament ini adalah stacknya itu standarnya itu adalah Tailwind, Alpine, Laravel, and Livewire guys. Jadi buat kalian yang masih bingung bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi, bagaimana caranya membuat sebuah basic CRUD tutorial, kalian bisa pakai yang namanya filament guys. Terus juga mungkin aku bisa flexing dikit ya. Love.filamentphp.com. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini adalah salah satu web yang yang sengaja dibuat oleh tim Filament PHP, karena filament ini cukup membantu untuk para developer juga di luar sana untuk membantu men-solve sebuah masalah mereka gitu.
Dan kalau misalnya kalian cek di sini, and there is me. Mana dia? Ah nih, there is me. Oke, Trisna, full stack web developer at Unicare. Dan ini merupakan salah satu salah satu flexingnya, trivia juga bisa kalian skip juga, bisa kalian skip ke langsung ke mana namanya ke video selanjutnya, ke section selanjutnya. Dan ya, ini adalah salah satu aku. Dan ini and this is me. Probably this is me. Yay. Oke, so ada versal.app. Kalau misalnya kalian klik langsung ke websiteku langsung. Oke. So, jadi kita langsung aja mulai tutorialnya. Kita langsung saja untuk menginstal Filament PHP. Jangan lupa ini dimatiin dulu. Aku mau untuk matiin dulu dan kita akan ke konsol. Kita akan ke PowerShell tentunya. Kita akan ke PowerShell. Boleh kalian menggunakan CMD. Boleh kalian pakai CMD. Boleh juga kalau Windows PowerShell juga boleh. Git Bash juga boleh. Git Bash juga boleh dan apapun boleh, guys. Apapun boleh, segala macamnya boleh. Oke. So, jadi aku asumsikan kalian sudah menginstal yang namanya PHP, guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu PHP.net atau PHP windows.php.com. Nah, di sini kalian bisa download ya PHP.net. Kalian bisa ke php.net. Terus kalian di sini ada download. Terus ini kalian di sini ada klik download. Nah, di bagian sini bukan. Ternyata bukan yang ini. tar.gz. Oh, ini ada Windows download. Nah, di sini kalian tadi kalian ke downloads tuh. Di sini akan muncul, terus di sini kalian cari yang namanya Windows Downloads, guys. Kalau misalnya kalian belum install PHP, bisa PHP Downloads gitu kan. Ada yang PHP 8.3 yang paling terbaru. Jadi aku saranin kalian mendownload versi yang terbaru ya guys ya. Versi bener-bener yang paling terbaru banget. Versi baru banget dan menginstal yang versi non-thread safe, guys. Versi yang non-thread safe dan usahakan di sini cari yang zip. Ya, zip. Oke. Jadi sebenarnya yang thread safe juga boleh sih, tapi aku saranin sih yang pakai yang non-thread safe aja. Jadi biar kalian nanti jadi kalian bisa menginstal menginstal plugin segala macamnya atau extensionsnya yang sering banget extensions yang sering banget ditawarin sama Laravel-nya. Tapi yang jelas aku saranin sih kalian pakai yang namanya non-thread safe. Oke? So, jadi kalian kalau misalnya kalian sudah selesai, jangan lupa juga kalian harus install yang namanya Composer. Composer di sini Composer di sini merupakan salah satu dependency manager untuk Filament, guys. Untuk Laravel ya, guys ya. Di sini jadi kayak Composer ini kayak npm lah bisa dibilang ya, kayak npm cuman ini untuk PHP gitu. Dependency manager for PHP, guys. Oke, jadi kita download aja. Download terus kalian install segala macam semuanya semuanya kalian harus install next dan akhirnya di situ. Nah, jadi kan aku bisa jelasin dulu ya kenapa kalian harus Composer, kenapa harus kasih Composer dan kenapa kalian harus install PHP gitu. Jadi banyak ada problem juga yang sering banget sering banget terinstall di sebelum tutorial itu. Biasanya tuh kalau misalnya kalian mau install Composer, kalian harus install PHP-nya dulu, guys. Karena Composer ini dia akan menarget file dari .php.exe ke untuk bisa dipasangkan ke Composernya. Jadi kalau misalnya kalian mau install Composer Create Project, jadi kalian harus mengkoneksikan Composer kalian ke PHP-nya itu. Jadi kalau misalnya kalian install Composer dulu baru install PHP itu nggak bisa, guys. Karena Composer ini harus mencari dulu. Kalian harus menargetkan PHP, menargetkan Composernya dulu baru ke PHP-nya dulu. Composernya dulu mengoneksikan ke PHP gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau install dulu, kalau misalnya kalian Composernya kalian install duluan, itu nggak bisa. Jadi kalian harus install PHP-nya dulu baru kalian bisa install Composer gitu. Jadi sebenarnya kalau PHP ini sebenarnya bentuknya portable gitu, guys. Jadi kayak berupa zip tanpa harus instalasi segala macam. Tapi kalau Composer ini berupa instalan. Berupa installation dan
apa namanya berupa installation, dan kalian harus menargetkan PHP-nya ke menargetkan komposer ini ke PHP-nya gitu. Baru kalian bisa menggunakan komposernya. Oke? Terus kalau misalnya kalian sudah semua, aku asumsikan kalian sudah semuanya udah menginstal menginstal semua aplikasinya. Oh ya, sama disclaimer juga, ini instalasinya itu menggunakan di versi lokal ya guys ya, nggak pakai Docker. Masih belum belajar Docker, masih belum belajar implementasi di VPS, Cloud VPS apa segala macamnya, dan segala tetek bengeknya. Ini developnya di lokal guys. Ini developnya di lokal. Oke. So, jadi kita ke mana ya tadi ya? Kita ke Laravel sekarang. Kita ke websitenya Laravel sekarang di sini. Oke. So, jadi kalau misalnya kalian sudah di laravel.com, jadi langsung aja kalian ke get started di sini. Jadi ada otomatis kalian akan langsung get started di sini, dan kalian akan mungkin kalian akan baca semuanya, baca scalable framework, incredibly scalable, dan community frameworknya yang gitu pokoknya. Jadi langsung kalian ke creating a Laravel projectnya langsung guys. Jadi sini kita akan menginstal sebuah Laravel di sini. Jadi karena aku sudah menginstal Laravelnya, sudah menginstal semuanya data tetek bengeknya. Kalian juga menginstal juga menginstal semuanya gitu. Oke. Oh ya, sama lagi satu. Sama NPM juga, sama Node Package Manager atau beberapa package manajernya gitu kan, untuk ekspansi lagi, untuk untuk apa namanya, package manager, kayak runtime lah, kayak runtime untuk JavaScript kalian gitu, untuk bisa kalian jalanin JavaScript kalian. Oke. Jadi ada beberapa pilihan sih sebenarnya. Jadi ada beberapa pilihan. Jadi ada yang namanya Node.js, ada Node di sini, terus ada Node, terus ada yang namanya Deno, ada Deno juga, dan ada yang namanya Bun.sh, Bun.js, all in one JavaScript runtime gitu guys. Jadi ini tergantung kalian juga sih. Ini tergantung kalian juga. Kalau misalnya kalian lebih nyamannya pakai Bun, boleh kalian pakai Bun. Kalau misalnya kalian pakai Deno, boleh kalian pakai Deno. Kalau misalnya kalian pakai Node, kalian bisa pakai Node gitu. Jadi mungkin aku akan menginstal Deno juga untuk kalian semua ya. Sekalian juga aku bikin tutorial gimana cara menginstal Deno. Menginstal Deno di Windows dan menginstal beberapa lainnya gitu kan. Oke, jadi di sini kalian pakai yang namanya docs. Kalian kan tadi ke sini nih. Jadi kalian di sini deno.com. Jadi kalian akan diarahkan ke landing page-nya di sini, landing page-nya dari Deno. Terus ada klik install now di sini. Klik install now, terus kalian akan install di bagian section install Deno. Biasanya itu defaultnya di sini, atau mungkin defaultnya tuh di macOS. Kalian ubah ke Windows, dan ini adalah command prompt, ini adalah perintah dari PowerShell untuk menginstal Deno gitu guys. Oke. So ya oke. Dan juga misalnya kalian pakai Linux, kalian bisa pakai curl, terus ada sh, ada berinstall fsshell apa segala macamnya, sama aja sih. Linux sama macOS itu sebenarnya sama gitu, dan Windows yang berbeda gitu. Oke. So alright, jadi kita akan menginstal Deno dulu. Kalau misalnya kalian bisa pakai Deno, boleh kalian pakai Deno. Kalau misalnya kalian nggak perlu, kalau pakai Node, boleh kalian pakai Node. Sebenarnya itu tergantung dari kalian aja sih sebenarnya ya guys ya. Dari kalau misalnya kalian pakai Deno, boleh kalian pakai Deno. Kalau misalnya kalian pakai Node.js, boleh pakai Node.js gitu. Deno ini sebenarnya keren sih. Oke, so Deno dash help. Dan kita melihat banyak banget ada ada perintah-perintahnya, bisa kalian di sini. Dan ya, to execute a script, Deno run, terus ada Deno apa segala macamnya, dan Deno apa segala macamnya. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, evaluate apa segala macamnya, dan ya, dan of course banyak banget di sini ada perintah-perintah yang bisa kalian gunakan gitu.
Dan ini tentunya apa namanya, dan ini tentunya sudah stabil juga dari, dan ini tuh yang buat si Ryan Doll, salah satu pelopor Node.js gitu kan. Dan dia malahan apa namanya, dan dia lebih lebih memilih untuk membuat sebuah deno ketimbang Node.js gitu. Jadi kita hari ini akan agak sedikit berbeda untuk menginstal, untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan deno guys. Oke. So, ya, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu, oke, so kalau kebanyakan udah semuanya udah keinstall, npm-nya kalian sudah keinstall, deno apa segala macamnya udah keinstall, Laravel Composer semua udah keinstall, langsung kita ke bagian instalasi Laravel-nya, guys. Oke, mana ya tadi? Oh, ini. Di bagian sini kita sudah diperlihatkan bahwa gimana caranya kita bisa menginstal sebuah aplikasi Laravel, gimana caranya menggunakan instalasi Laravel. Berupa ini adalah ada Composer, terus di sini ada yang pakai Laravel New. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih sederhana dan lebih gampang juga, kalau misalnya kalian membuat sebuah aplikasi baru gitu misalnya, kalian boleh menggunakan Composer. Tapi ini agak panjang. Dan ini tidak ada opsi-opsinya, tidak ada opsi untuk apa namanya, penginstalannya. Misalnya kalau kalian mau bikin sebuah aplikasi berupa SQLite atau berusaha dari Postgres apa segala macamnya, itu nggak ada pilihannya di sini. Tapi kalau misalnya kalian pakai Composer Global Require, itu sudah langsung kelihatan kalau kalian di sana tuh udah langsung pemilihan. Maksudnya kayak apa namanya, kalian mau milih itu udah otomatis langsung dikasih di bagian Composer Global Require di Laravel New ini. Kalian harus menginstal namanya Composer Global Require dulu, baru kalian bisa pakai yang namanya Laravel New. Jadi aku sekarang sudah pakai yang Laravel New. Jadi kalau misalnya dikasih contoh Laravel New gitu misalnya, kalian belum ada instalan apa segala macamnya, kalian belum ada membuat sebuah apa namanya, belum ada apa-apanya, belum ada instalannya segala macamnya, kalian bisa pakai Laravel New. Dan di sini ada what's the name of the project, misalnya kayak tutorial 11, tutorial 11 gitu misalnya. Terus di sini ada yang namanya starter kit. Jadi starter kit ini sebenarnya itu untuk autentikasi aja sebenarnya guys. Jadi di bagian PowerShell ini, di bagian Laravel ini ada dua dependencies yang bisa digunakan, yaitu adalah Laravel Breeze dan Laravel Jetstream. Laravel Jetstream ini dia agak Laravel Jetstream ini dia lebih kompleks untuk untuk autentikasinya. Sudah langsung ada bagian profilingnya, terus ada udah kompleks lah, kayak autentikasi beneran lah gitu. Kalau untuk Laravel Breeze ini dia sederhana, sama kayak Laravel UI. Kalau misalnya kalian angkatan lama dari Laravel developer gitu kan ya, Laravel Breeze ini dia menggunakan Tailwind CSS juga, pakai Livewire juga seperti itu. Cuman agak susah kalau menurutku ya, sebagai seorang web developer gitu kan, yang menggunakan untuk menerapkan Laravel Breeze di project real world-nya gitulah. Jadi untuk studi kasus ini kita menggunakan Laravel, kita menggunakan filament PHP. Jadi kita harus pilih yang namanya none. Karena karena di package filament ini sudah langsung ada yang namanya autentikasinya guys. Jadi sudah langsung autentikasinya, sudah langsung ada control panelnya dan apa segala macamnya, dan itu udah langsung jadi satu di sini. Dan kita pilih none. Kita langsung enter aja. Nah, ini unit testingnya dari unit testingnya dari frameworknya guys, dari Laravel sendiri. Jadi ini mungkin aku sebenarnya jarang make dan juga jarang menggunakan, dan jarang juga menggunakan unit testingnya dari PHP, dari PHP, mau PHP mau Laravel gitu kan. Tapi hari ini kita menggunakan dan hari ini kita akan menggunakan yang namanya PEST. Karena PEST ini untuk kalau misalnya kalian untuk testingan apa segala macamnya, kalau misalnya kalian paham banget sama yang namanya unit testing, PEST ini lebih gampang katanya untuk menggunakan. PEST ini diimplementasikannya sangat mudah kalau misalnya kalian mau menggunakan
unit testingnya dari Laravel itu gitu. Terus kita enter aja lagi. Kalau misalnya would you like to initialize a Git repository? Nah, Git repository ini merupakan apa namanya ya? Kalau misalnya kalian mau bikin sebuah Git, kalau misalnya kalian mau buat Git repository, kalian nggak perlu pakai Git init apa segala macam. Jadi kalian tinggal git add titik, terus ada git commit, git remote add gitu. Kalau misalnya kalian udah punya repositorinya di GitHub, kalian tinggal langsung apa namanya initialize saja tanpa harus kalian menggunakan, tanpa harus git init apa segala macamnya kayak gitu. Jadi karena di sini aku masih belum nge-push, masih belum untuk membuat repo, jadi aku no dulu dan akan langsung dan Laravel akan langsung mendownload semua dependencies yang kita perlukan untuk membangun sebuah aplikasi website kita. Jadi kita tunggu sebentar. Aku akan pause dulu. Oke, apa namanya? Jadi di bagian generating optimize ini mungkin agak sedikit lama ya, karena apa namanya? Ini mengcompile semua data-data yang ada di mengcompile semua data-data yang ada di yang sudah kita install tadi. Jadi mungkin kalian perlu waktu juga. Jadi mungkin aku akan skip di bagian sini. Oke guys, sekarang sudah sampai di bagian pemilihan DBMS. Pembagian DBMS ini ada banyak banget sebenarnya yang ditawarin sama Laravel. Ada MySQL, ada MariaDB, ada Postgre, ada SQLite, ada SQL Server. Jadi untuk kalian, jadi kan aku sebelumnya tuh aku nggak ada ngasih tahu juga kalian mau pakai yang DBMS seperti apa gitu kan. Misalnya kayak XAPP atau Laragon gitu. Aku nggak rekomendasiin itu karena memang karena kita hari ini di tutorial ini tuh kita menggunakan pure database tanpa harus menginstal apapun segala macam. Which means kita akan menggunakan SQLite, guys. Kita akan menggunakan SQLite tanpa harus menginstal MySQL apa segala macamnya. Kita pakai SQLite untuk develop aplikasinya. Oke? Let's go. Dan here we go. Komposer could not detect Oke. Dan mereka akan PHP unit downgrading install. Downgrading. Kenapa ada downgrading tuh? Oke, jadi di sini lagi-lagi kita menggunakan generating di sini guys. Kita akan generating dan akan mengenerating sebuah data-data yang ada di data-data yang ada di filament di Laravel. Jadi kita let's go kan dulu. Oke. Dan finish untuk instalasinya guys. Oke, untuk instalasi juga sudah. Dan kita cd tutorial 11. Dan kita akan ke PHP Artisan Serve. Kita akan ke PHP Artisan Serve. Dan kita melihat di sini servernya running di 127.001.8000. Jadi kalau misalnya kalian udah seperti ini, kalian ke browser. Kalian setelah pakai browser apa segala macamnya boleh. Jadi aku bikin new window dulu. Jadi akan ke new window, terus kita ke 127.001.8000, sesuaikan sama yang di sini. Boleh kalian tidak menggunakan HTTP boleh, karena langsung ada HTTP-nya di sini. Oke. So ya, jadi Laravel sudah jalan di lokal, guys ya, di laptop kita sudah lancar nih. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, kalau misalnya kalian run aplikasinya, otomatis di sini di bagian serve, jadi di sini udah langsung kelihatan processing dari data-data yang sudah diselesaikan, dilihat langsung di detail sini. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini ada fav icon, yang render, otomatis fav icon yang render gitu. Oke. So, Laravel juga udah semuanya, dan semua Laravel dan semua semuanya juga udah terinstall secara terinstall secara rapi dan
smooth gitu kan, tidak ada gangguan apa segala macamnya, kita akan menginstal filament guys. Oke, kita akan langsung lompat ke installing filament. Dan di bagian sini, di bagian filamentphp.com landing page, kita ke bagian get started di sini. Kita akan langsung ke get started. Kita akan get started lagi, dan di sini adalah bagian dokumentasi yang di versi 3 guys. Sekarang kita sudah di versi 3, dulu di versi 2 dan versi 1 ini bisa kalian skip aja. Karena di versi 3 ini akan dijelaskan secara rinci dan dijelaskan juga secara terperinci, dan dokumentasi itu sangat luar biasa juga, luar biasa bagus dan gampang banget dimengerti gitu. Tapi yang penting kalian udah ngerti aja sama bahasa Inggris. Tapi yang penting kalian ngerti bahasa Inggris aja, udah langsung udah ngerti dah semuanya gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, so kita akan scroll ke bawah. Di sini di bagian ada section installations. Di sini kita akan disuruhnya gitu, kita menggunakan composer require. Composer require di sini kita akan copy aja. Copy, terus kita ke alt tab, kita install. Oh ya, sama lagi satu, kita perlu bikin PowerShell lagi satu biar kita nggak mengganggu yang di bagian sini. Di bagian sini kita nggak perlu ganggu gitu kan. Kita nggak perlu membuat sebuah PowerShell, atau enggak kalian kalau di Windows 11 tuh kalian bisa pakai yang namanya ini, seperti ini. Kita bisa juga bisa. Oke, so kita akan CD lagi ulang ke bagian locations dari tutorial 11. Terus di bagian sini kita ls dulu, apakah ini benar? Oh ya, benar-benar ternyata. Dan di sini kita akan copy komennya, tapi kita harus hati-hati dulu. Oke, so mungkin aku webcamku agak sedikit ke bawah lagi dikit, atau enggak di bawah aja kali ya. Oke, sebentar. 27. Oke. Alright, so di bagian sini, di bagian komen ini kalian harus, aku kalau biasanya sih kalau filament 3D2 ini biasanya error ya guys ya. Nah, jadi kita harus install yang composer require filament, dan W-nya ini nih adalah W untuk kurang tahu sih aku juga W ini apa ya sebenarnya. Coba aku cek dulu di bagian filament. Kenapa pakai W? Nggak ada kelihatan di sini. Tapi yang jelas, yang sini yang jelas kita bisa melihat kalau kita memerlukan yang namanya filament yang tidak perlu pakai W gitu. Jadi aku biasanya tuh kalau misalnya install filament tuh pasti dapat aja error gitu guys. Jadi kita hari ini semoga ini tidak error, dan semoga ini bisa berjalan sejalan lancar. Let's go. Kita langsung composer require filament tanpa harus kalian membuat sebuah apapun segala macamnya. Dan here we go. This is filament. Oh ya, sama lagi itu kalau misalnya kalian punya error yang mungkin di tutorial ini tuh nggak kelihatan, bisa kalian nanya, kalian tanya aja, kalian bisa tanya komen-komen apa segala macamnya, pasti akan aku jawab, dan anak-anak juga pasti juga akan, anak-anak yang lain pasti akan jawab juga gitu. So, let's go. Oke, jadi masih menginstalasi, dan generating optimized autoload files, dan otomatis nanti juga akan langsung penginstalan di filamennya langsung guys. Kayak gitu. Oh ya, selagi kita menunggu, kita juga akan jadi kita akan membuka code editor kita. Oh ya, sama lagi satu juga, teman-teman boleh pakai yang namanya teman-teman boleh pakai code editor yang mungkin bisa memadai, yang mungkin bisa mendukung atau mungkin bisa menyesuaikan sama laptop kalian lah gitu. Kalian boleh pakai VS Code, boleh pakai PHP Storm yang seperti aku nanti akan terapkan, atau mungkin pakai cursor.sh, cursor.sh boleh. Tapi yang jelas kalian yang penting punya code editor yang bisa kalian gunakan untuk mengcoding project ini guys. Terus kita ke opening, kita akan buka code editor kita. Jadi di sini kebetulan aku pakai PHP Storm, dan PHP Storm ini sebenarnya tidak tidak di endorse ya sama JetBrains, tapi JetBrains I will see you
gitu. Oke. So, jadi udah kebuka di bagian sini kita akan melihat di sini ada pro gini ku nih. Sebentar. Ini adalah proyekku sebelumnya yang mungkin akan menjadi sebuah proyek yang sangat luar biasa tentunya karena ini proyek besar. Karena ini proyek besar dan ya agak sedikit curhat dikit. Oke, jadi kita ke bagian DC tutorial 11 nih. Nah, kita akan trust. Jadi mungkin kayaknya di bagian ini kalian juga harus tahu juga kalau kalau mungkin kalau misalnya seperti kode editor lain tuh pasti mungkin kayaknya perlu juga gitu muncul seperti itulah gitu. Oke. So, jadi kita udah di bagian jadi sudah di bagian PHP Storm kita dan juga sudah masuk ke bagian directory Laravel kita yang tadi kita sudah buat. Oke, yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian harus membuat sebuah user terlebih dahulu karena di filament itu disuguhkan kita harus buat user dulu guys. Jadi kalau misalnya kalian balik ke browser terus kalian balik ke bagian filament.php ini. Oh ya, sama lagi satu kalian harus install panels dulu guys. Aku hampir lupa anjir. Kalian harus pakai filament panels dulu, install dulu ini. Seperti biasa, mana dia tadi? Oh ini. Bagian ini kalau misalnya kalian sudah selesai kalian harus install filament install panel dulu. Terus kalau misalnya kalian sudah selesai, kalau misalnya kalian sudah muncul seperti ini, kalian boleh menggunakan kalian boleh pakai yang namanya app atau admin boleh atau user juga boleh. Jadi hari ini aku pakai yang versi admin dan otomatis langsung kelihatan. Oh, is this glitching? Why? Oke, jadi aku ada gangguan dikit dari ada gangguan dikit, tapi aku akan mencoba untuk the best of the best. All done. Would you like to show some love by sharing filament on GitHub on repo? Dan kita pilih no. All done. Dan semuanya udah sudah terinstall semuanya. Jadi kalau misalnya kalian kesini, jadi kalau misalnya kalian udah semuanya terinstall, kalian harus membuat sebuah seeder dulu membuat env dulu guys. Sama kalian harus mengkoneksi pertama yang kalian lakukan adalah kalian harus membuat mencari SQLite dulu. Jadi SQLite dulu. Terus di bagian sini kalian harus data sources-nya kita klik OK aja. Jadi otomatis langsung terlihat database kita yang sudah diekspor oleh tim Laravelnya. Di sini sudah langsung kelihatan cas kayak segala macamnya. Jadi kita kecilin dulu di sini. Jadi kita akan berfokus sekarang, kita bisa berfokus ke codingan kita guys. Oke. So now, jadi kita akan karena kan kita pakai SQLite nih, jadi kita nggak perlu instalasi segala macamnya, apapun itu. Tapi yang penting udah jalan aja aplikasinya. Jadi kita akan membuat sebuah seeder dulu guys, untuk user. Karena di bagian karena di bagian filament PHP ini kita akan disuruh untuk membuat sebuah user. Jadi kita akan ngelakuin ini karena ini terlalu ribet dan terlalu ribet dan juga terlalu ribet dan terlalu kompleks ya kalau menurutku ya. Jadi biasanya kita menggunakan database seeder untuk memanfaatkan seeding untuk ke usernya, seeding ke database usernya langsung. Jadi kita kalau bisa pakai shift 2 kali, kita akan lompat ke database seeder di bagian sini, bagian database seeder. Terus kita terus di bagian sini kita hanya tambahkan password aja, terus admin gitu misalnya. Di sini kita ganti jadi admin,
terus kita email admin@admin.com gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kita ke koma aja. Dan oh ya, kenapa kita bisa memakai password? Karena coba kita ke bagian database, terus kita ke migrations. Di sini ada apa namanya? Di sini ada user stable. Di sini kalau misalnya kalian bisa lihat, kita klik aja. Di sini ada banyak banget password reset token sama sessionsnya gitu. Kita berfokus ke bagian sini guys. Di sini ada yang namanya password, table password di sini guys. Jadi kita berfokus ke bagian sini. Dan kenapa kita harus pakai yang namanya password? Karena wajib hukumnya kita menggunakan password di sini untuk kita bisa login ke dalam filamennya. Oke. Terus bagian di sini kita close aja tadi yang di bagian situ. Terus kita passwordnya itu kita jadi admin. Oke. Terus di sini kita bisa uncomment juga untuk mendapatkan dummy data. Di bagian sini udah semuanya. Jadi kita tinggal balik lagi ke database, balik lagi ke sini. Kita clear dulu. Sebentar, ini dibiarin aja. Kita di bagian sini kita ganti jadi PHP Artisan Migrate Fresh --zip gitu. Kalau misalnya kalian sudah PHP Artisan Migrate Fresh --zip, di bagian database yang SQLite yang tadi kita buat itu langsung otomatis terdaftar seeder kita guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat name di sini udah langsung kelihatan ada admin di sini. Admin dan admin.com di nomor 11. Otomatis ada. Kurang lebih seperti itu. Oke, terus jadi udah semuanya. Terus kita ke bagian arc, ke bagian ke bagian arc lagi, admin login. Jadi kalau misalnya kan udah selesai semuanya, udah ke seeding semuanya. Jadi kita perlu masuk ke filamennya. Jadi di bagian arc, di bagian arc lagi aku bilangnya. Di bagian sini kalian akan otomatis jadi kalian akan otomatis masuk ke bagian /admin guys. Di sini udah dijelasin kalau open admin in your web browser gitu. Jadi kita perlu membuat sebuah admin /login gitu. Jadi di sini kita di bagian di filament documentation ini admin ini sudah langsung ke direct. Admin ini sudah langsung di filamen ini udah langsung ke direct yang namanya admin. Dan kenapa kita bisa pakai login? Karena di bagian sini, di bagian admin panel provider, ini di sini udah disediakan login guys. Jadi kan kita tadi tuh buat panel tuh. Jadi kan kita buat panel. Jadi di sini tuh udah langsung ada yang namanya login. Kalau misalnya kita hapus ini misalnya, cuman admin doang, jadi otomatis langsung 404 not found, nggak ada. Langsung 404 not found, dia nggak ada. Jadi kita harus tambahin yang namanya login. Oke. Login dulu. Kalau misalnya kalian bisa masuk login, kalau misalnya kita kan tadi di filmnya udah dibilangin kalau kita pakai yang namanya kita harus bikin yang namanya direct langsung ke admin/login. Jadi kita harus admin/login. Kita akan melihat apakah yang akan terjadi selanjutnya. Lama banget ya. Oke. Nah, jadi langsung kurang lebih seperti ini. Nah, udah langsung ini kita udah masuk di bagian loginnya filamen. Jadi kita menyesuaikan tadi yang namanya di user kita. Tadi apa usernya? Di bagian database header, di sini ada user factory create name, email, passwordnya, name-nya admin, emailnya admin@admin.com, dan passwordnya adalah admin. Passwordnya adalah admin. Oke. Jadi di sini udah langsung red eye show password di sini udah langsung kelihatan passwordnya guys. Jadi agak gimana gitu kulitnya. Tapi it's really okay, it's really fun untuk teman-teman semuanya. Full tutorial untuk filamen kali ini guys. Oke. Nah, kita udah masuk ke bagian dashboard. Dari filamen kita guys. Oke, dan kita akan membuat sebuah resources. Dari filamen ini. Kalau misalnya kita merujuk ke bagian form builder, di bagian form builder di sini installations, kita perlu yang namanya filament form. Ini sudah nggak perlu sih. Ini sebenarnya kita nggak perlu. Di getting started, di bagian sini kita perlu yang namanya
apa namanya itu, sebentar ya, fields, sebentar. Installation. Composer require. Oke, kita nggak perlu composer require sih sebenarnya, tapi kita kenapa di sini pakai composer require ya? Sebentar. Oke. Ya, jadi di bagian filamen ini kita akan menggunakan kita akan mengenerate sebuah forms, tentunya filamen resource gitu kan. Jadi di sini aduh sayang banget lagi. Aku di sini menggunakan yang namanya Laravel IDEA, guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Laravel IDEA ini adalah sebuah plugin yang menggampangkan aku banget untuk mengenerasi apapun di Laravel gitu. Nah, kita akan ke sini di sini sudah langsung kelihatan Laravel di sini guys ya. Di sana ada code generation. Terus kita akan membuat sebuah model dulu. Kita akan bikin yang namanya apa ya? Oke, ini adalah simple CRUD tutorial. Jadi mungkin guru aja kali ya. Guru atau mahasiswa atau guru atau siswa, oke? Jadi di bagian sini di lakukan model ini yang ada model name-nya mahasiswa. Table name-nya ini otomatis langsung ditambahin S gitu ya guys ya, karena di table name ini kita perlu yang namanya banyak tabel, pasti kita perlu banyak tabel banget. Jadi kita di sini jadi otomatis langsung terlihat S-nya gitu. Dan jangan lupa juga available array dicentang juga di sini kalau misalnya kalian sudah punya Laravel IDEA. Dan di sini kita di sini random aja sih, nama siswa, terus kelas siswa dan status. Oke. Statusnya itu kita bisa pakai string dulu untuk sementara. Dan di sini kita buat yang namanya, dan di sini kan kita pakai filamen resource nih. Kita bikin yang namanya, kita di sini harus centang yang namanya filamen resource karena kita perlu yang namanya filamen resource dan juga REST API-nya. REST API controllernya, maksudnya kayak controllernya dari controller dari siswanya gitu. Oke, ini cuma sederhana aja. Kita klik OK dulu untuk merender, untuk bisa di-render dulu aja. Oke, di sini langsung otomatis terlihat ini otomatis langsung membuat sebuah aplikasinya apa namanya itu migrationsnya segala macamnya dan semuanya semuanya sudah semakin gampang ya guys ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi otomatis langsung mengenerate apa namanya ini siswa stable apa namanya migrationsnya, terus ada available-nya juga langsung di bagian modelnya. Dan langsung dibuatkan resource-nya di sini guys. Oh ya, sama lagi satu. Kalau misalnya kalian mau bikin, jadi di sini di bagian oh ya nggak isi ya kayaknya. Oh ya nggak isi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, let's go. Kita akan melihat apakah yang akan terjadi selanjutnya. Kalau misalnya kita refresh, di sini udah langsung terlihat semuanya. Kita lihat siswa controllernya juga di sini nggak dibikin controllernya guys. Nah di sini biasanya the magic happens lah gitu. Di sini ada public function, di sini ada kita akan menghapus dulu ini. Kita akan perlu yang ada bagian index saja guys. Nah jadi untuk bisa merender data yang kita akan bikin di bagian index ini kita perlu bikin variabel dulu namanya siswa sama dengan siswa.all dan return view langsung dibuatin. Oke. Di sini ada siswa.index. Di sini ada bagian siswa.index dan compactnya adalah siswa. Jadi di sini kita akan dan kita di compact ini kita bikin variabel dan menuju ke bagian siswa. Aku sebenarnya nggak rekomenin pakai all sih. Kita bikin pakai yang namanya order by ID. Habis itu kita bikin yang namanya get di sini. Oke, kolom ya aku akan jelasin dulu per coding ya guys ya. Jadi jadi di bagian variabel ini adalah kita akan membuat sebuah variabel yang namanya siswa guys. Sama dengan siswa di bagian model ini. Di siswa ini aku panggil yang namanya model. Karena aku panggil model, jadi kita harus import
bagian modasnya di sini. Ada di modas itu ada namanya order by, guys. Order by di bagian sini, di bagian this.order by, kalau misalnya kalian bisa lihat order. Oke, di sini kita akan order by. Nah, di bagian sini ada query builder namanya order by. Jadi kita bisa manfaatin yang namanya order by di bagian controller. Order by-nya adalah ID. Jadi kalau misalnya kalian melihat di bagian migrations di siswa. Di bagian siswa ini ada yang namanya ID. Jadi ini yang kita target, ini yang jadinya kita panggil untuk bisa merender sebuah data dari siswanya yang ada di bagian model, di bagian database. Dan kita urut dia menjadi descending. Jadi yang baru buat atau yang baru dimodifikasi itu yang paling atas. Dan kita akan ambil gitu. Ini adalah salah satu eloquent ya sebenarnya. Eloquent sih sebenarnya sih yang bisa dibilang ya. Oke. Terus kalau misalnya udah selesai, semuanya seperti ini, kita bisa merender langsung gitu. Cuman sebelum itu kita harus buat yang namanya sama lagi satu, ini adalah fungsi untuk merender sebuah data gitu. Tapi ini sebenarnya tuh bukan eloquent doang, maksudnya kayak perintah untuk merender, masih belum, ini cuman perintah untuk eloquent aja. Jadi kita perlu render data yang sudah kita buat, variabelnya seperti ini di bagian siswa dengan menggunakan fungsi return view. Return view siswa.index, view-nya tuh di mana? Siswa.index. Karena di siswa.index ini belum ada, jadi kita perlu buat dulu di bagian resource views. Di sini masih belum ada welcome.blade.php. Oke, aku akan jelasin dulu kenapa kita bisa kenapa di sini ada bisa namanya siswa.index. Ini di bagian view ini adalah directory dari foldernya, dari folder yang kita target untuk yang bisa kita target gitu sebenarnya sih. Aku agak susah juga bilangnya. Di bagian siswa. Terus kita akan target file yang namanya index di dalam siswanya ini. Jadi kalau misalnya kita bikin views, bikin directory yang namanya siswa, terus kita bikin file yang namanya index.blade.php, kita bikin HTML di sini. Oke, sama bikin HTML itu sebenarnya gampang aja sih. Kalian bisa bikin tanda seru, terus kalian tab, udah langsung otomatis muncul seperti ini. Oke, so jadi kita akan bikin yang namanya kita bikin sederhana jadi H1. Sebentar. Oke, di bagian ini sini kita render dulu index.blade.php. Kita bikin for each. Ada di bagian sini kita ada yang namanya for each, guys. For each ini adalah kayak fungsi looping, fungsi loopingnya dari Laravelnya langsung. For each dan end for each. Jangan lupa untuk ditutup dengan end for each. Oke? For each siswa s. Jadi kita akan bikin aliasnya namanya sw gitu misalnya. Oke? Terus kita bikin H1. Baru kita bisa panggil datanya sw, nama siswa. Terus di sini kita H1 lagi, H2. Kita akan bikin kurawal sw kelas siswa, dan kita bisa bikin di sini H3 status sw status gitu. Oke, ini adalah basic dari looping untuk bisa merender sebuah data dari backendnya gitu, guys. Oke, jadi untuk sementara seperti itu dulu karena datanya masih kita belum buat. Jadi kita mungkin kita nggak pakai for each sekarang, kita bisa ganti namanya for else. Terus kita ganti di sini, kita masukin dulu. Kita masukin di sini ke bagian for else.
and for else-nya kita ganti di sini. Kita ganti cut, pindahin ke bagian sini. Sebenarnya sama, tapi dia dari for else ini kita ganti jadi empty. Ada yang namanya empty. Kalau misalnya datanya nggak ada, berarti empty. Kita nggak perlu pakai kurung. Kita pakai langsung H1 aja. Data tidak ada, gitu. Cuman hanya bisa empty doang yang bisa mendefinisikan kalau data itu tidak ada. Kalau misalnya for else kurang lebih seperti ini. Kita lihat, kita bisa tambahkan data dulu. Jadi kita ke bagian dashboard, kita refresh dulu terlebih dahulu. Kita bagian refresh, terus kita ke bagian siswas. Sebenarnya ini bisa kalian ganti sih, tapi mungkin next dari filamennya yang bisa ganti ya. Oke. So, no set table siswa. Nah, kalau misalnya udah seperti ini kalian belum generate, belum migrate ya guys ya. Jadi kita perlu migrate dulu. PHP artisan migrate fresh dash seed seperti biasa seperti ini. Lalu kita seeding dan boom, seperti itu. Oke. Kalau misalnya kalian sudah selesai, nanti akan otomatis langsung diarahkan ke bagian login lagi. Kita akan login lagi admin@admin.com, terus passwordnya admin. Kita akan sign in. Dan melihat ada tabel siswa di sini langsung. Di bagian siswa sini guys. Oke, kita akan di sini akan bikin new siswa. Di filamen udah langsung kelihatan, sih di sini. Oke. Nah, tampilannya sangat jelek banget. Tampilannya tidak worthy untuk dilihat gitulah istilahnya gitu kan. Kalian bisa rapiin ini, tapi mungkin next video kalau misalnya kalian demand untuk membuat sebuah layouting di filamen, mungkin aku bisa bikin gitu. Oke, so di bagian nama siswa ini kalian harus di sini udah disediakan formnya segala macamnya, formnya apa segala macam, udah semuanya, udah langsung dibuatin semuanya guys. Jadi kalian tinggal testing aja. Jadi di sini ada nama siswa, aku pakai namanya Ahmad Gelo gitu misalnya. Gelo, terus kelas siswanya kelas 7A gitu misalnya. Dan statusnya itu masih status bersekolah. Oke. Di bagian sini, di bagian Gelo udah semuanya, udah datanya udah semua. Jadi created date sama last modified date ini memang tidak tidak berefek samping karena di sini di sini berupa timestamp. Di sini kalian nggak perlu worry tentang itu. Dan kita langsung create aja untuk merender sebuah data gitu misalnya. Kita melihat apakah ada apakah ada error. Ternyata tidak ada error. Jadi di sini otomatis langsung kelihatan notification-nya guys, setelah berhasil created gitu. Cuman sayangnya di bagian sini itu langsung ke direct ke bagian edit. Kita bisa mengubah itu bagian itu agak ribet juga, dan itu bagian advance-nya dari filamen itu sendiri. Jadi kita kurang lebih mencoba untuk membuat aplikasi CRUD-nya aja. Jadi untuk di bagian filamen modifikasi tentang filamen segala macam, nanti aku akan share ke kalian semua gitu. Terus kita dengan hal ini kita harus balik lagi ke bagian siswas di bagian sini. Kita akan klik lagi di bagian siswas. Terus terus di sini udah langsung kelihatan semuanya. Semuanya udah langsung di sini data yang kita buat langsung kelihatan di sini. Oke, kita bisa edit juga dan kita bisa delete juga. Oke. Terus kalau misalnya kalian mau melihat datanya seperti apa di bagian render, kalian harus bikin tab baru. Aku bikin tab baru dulu. Terus kalian masuk ke bagian admin lagi, ke bagian 127.0.1.800. Oh iya, sama lagi itu kalian harus define webnya dulu ya guys ya. Di bagian defining webnya dulu di bagian sini. Kalian kan udah selesai nih. Kalian harus membuat sebuah direct untuk bisa muncul ke page selanjutnya. Which means kita ke bagian sini. Oke? Kita akan membuat kita akan ke web.php atau bisa kalian ke roots web.php di sini. Web.php. Terus kalian lihat di sini ada rootnya seperti ini contohnya. Kalian bisa copy aja.
Tapi aku tidak mau ngomong copy karena itu terlalu terlalu ribet untuk dirubah. Jadi kita cuman perlu root get root resource siswa controller bener gak sih? Oh ya, siswa controller class. Itu aja. Cukup segitu aja. Root resource siswa controller class. Jadi kita di bagian root ini, di bagian root ada yang namanya resource. Terus kita namanya adalah siswa, menyesuaikan sama yang di controllernya. Menyesuaikan sama di controller, terserah kalian mau bikin apa terserah. Di bagian sini kita harus pakai S kecil aja. Terus di bagian controller kita harus mendefine controllernya ini, di mana controllernya siswa controller dot class. Kalau ada bisa itu. Oke. Terus di bagian welcome, sebenarnya sih kalian bisa di bagian welcome ini, di bagian views, di bagian resources, views sama welcome.php ini, kalian bisa hapus ini. Kalian bisa sebenarnya sih kalian bisa hapus ini ya sebenarnya, tapi untuk sekarang tidak perlu. Untuk sekarang tidak perlu. Jadi karena karena di sini mendefine welcome, jadi kita hapus aja. Kita hapus, terus kita balik lagi ke HTML, balik lagi ke satu gini, terus kita akan bikin root, guys. Jadi simple aja, aref go to siswa, aref set gitu, aref root siswa dot index. Aref kelasnya kita ganti jadi btn go to siswa gitu. Oke. So ya, jadi sini I'm so bad at aku sangat bad banget sama front end, apa Tailwind CSS apa segala macam. Aku nggak bisa pakai yang namanya Tailwind CSS, paling nggak bisa pakai Tailwind CSS atau developing tentang tampilan-tampilan apa front end apa segala macam. Aku masih belum bisa. Tapi yang jelas ini mungkin bisa membantu kalian juga untuk membuat sebuah linking ke next page gitu. Siswa.index class go to siswa gitu. Alright, kalau misalnya udah semuanya seperti ini, kita melihat bagian index double seperti ini, sudah semuanya seperti ini. Jadi mungkin jadi mungkin seperti itu untuk sementara. Kita lihat, kita akan refresh. Kita akan refresh bagian front end-nya, bagian rendering, dan kita akan melihat go to siswa di sini, go to siswa, dan boom. Gelo, kenapa nih? Kok buka email dia anjir? Wow, what? Kok dia buka email ya? Oh no. Oke, kita akan balik lagi ke go to siswa. Boom. Terus kita dan ini adalah hasil dari renderannya. Gelo. Apa yang terjadi kalau misalnya kita hapus? Kita akan hapus datanya di bagian sini, siswas, terus kita delete. Akan ada muncul seperti ini, delete siswa, are you sure want to delete to do this? Kita edit dulu deh, kita edit. Kita ganti jadi Ahmad. Terus kita ke tidak bersekolah. Itu misalnya, kita save change. Save. Kalau misalnya kita balik lagi ke bagian sini, bagian rendering, kita lihat Ahmad dan tidak bersekolah Ahwi. Seperti itu. Terus kalau misalnya kita ganti ke kalau misalnya kita hapus, delete. Jadi otomatis langsung kelihatan otomatis kelihatan pemberitahuan kalau are you sure you want to do this? Kita akan confirm. Dan nggak ada data. Kalau misalnya kita refresh, data tidak ada. Seperti itu, guys. Seperti itu untuk basic CRUD tutorial dari Filament. Jadi kita nggak perlu bikin controller banyak-banyak. Kita nggak perlu bikin tutorial banyak-banyak. Kita nggak perlu bikin Filament. Kita nggak perlu bikin tutorial banyak-banyak. Kita nggak perlu bikin apapun modifikasi controller apa segala macamnya. Kita hanya perlu filament doang, dan kita hanya bertugas untuk merender saja. Kurang lebih seperti itu.
Oke, thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah yang sudah menonton video ini selama 1 jam atau mungkin 1 jam lebih, 1 jam lebih atau sudah 1 jam, yeay. Sudah 1 jam untuk menonton Groot tutorial ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan apapun, pertanyaan tentang apapun yang mungkin tidak sesuai sama tutorialnya, kalian bisa chat. Kalian bisa kalian bisa chat, kalian bisa komen di bawah, aku pasti akan bantu. Aku akan pasti bantu, kayak bukan tutorial orang lain lah gitu. Kayak kalau tutorial orang tuh kalau misalnya kita bantuan apa segala macam, kita pasti di direct ke Discord, direct ke Discord, direct ke gini, dan itu pun belum tentu dibantu gitu. Tapi aku di sini akan membantu kalian, benar-benar membantu kalian sebisaku, sebisa mungkin. ASAP, as soon as possible. Gitu. Thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian suka sama videonya. Kalau misalnya kalian like, kalian bisa like. Kalau misalnya kalian nggak suka sama videonya, kalian bisa like. And I will see you guys in the next video. Bye-bye.